Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan episode sebelumnya tentang kisah Zahra, seorang istri yang meninggalkan suaminya dan dia pergi dengan kedua anaknya, dan sekarang dia bekerja di ladang milik Patua. Kebetulan anak tertuanya Mohtar, karena sebelumnya dia kangen, ingin ketemu dengan bapak kandungnya. Dia akhirnya pulang dan menemui bapaknya, tetapi belum ada kabarnya lagi sampai saat ini. Sedikit informasi bahwa ternyata Zahra waktu meninggalkan suaminya, dia itu dalam kondisi hamil, guys. Tetapi saat itu dia belum mengetahuinya, dan baru-baru ini dia menyadari ternyata dia sedang mengandung. Bukan hanya itu, dengan pertimbangan kondisi alam ya di sana itu menuju ke musim dingin, sehingga dia memerlukan tempat tinggal yang layak. Yang selama ini yang kita tahu bahwa dia selalu tinggal di tempat peristirahatan di ladang milik Pak Tua, tetapi kondisinya masih tidur di luar menggunakan tenda. Untuk nanti di saat dia harus melahirkan, dan dia pun karena kondisi musim dingin sehingga dia harus tinggal di rumah yang lebih layak. Untuk hal itu maka Zahra dia selalu menyisihkan uangnya untuk mempersiapkan membeli bahan material yang akan diperlukan. Dan kemudian itu sudah dibicarakan dengan pemilik Patua, dan Patua itu malah dia mengalokasikan lokasinya untuk bisa dibuatkan bangunan kecil lah untuk Zahra. Bagaimana keseruannya? Kita simak video berikut ini. Let's go. Kisah dilanjutkan. Di sini Patua menginformasikan lahan yang akan dibangun untuk tempat tinggalnya Zahra. Dan kalau udah siap, mereka akan memesan batu batanya ya. Kemudian Zahra menyepakatinya, dan akhirnya Patua menelepon untuk pemesanan. Dia menggunakan mobil Nissan yang biasa ya, dibawa ke kebunnya. Dan akhirnya tidak berapa lama pesanannya datang. Dengan biasa menggunakan mobil transportasi kendaraan umum yang lalu lalang di pedesaan. Jadi kondisinya Zahra sekarang itu kondisi ternyata hamil ya, hamil muda. Dan dia harus mempersiapkan untuk tempat tinggalnya yang layak. Kemudian karena kondisi cuaca sebentar lagi itu ke cuaca suhu dingin ya. Musim dingin di sana, sehingga dia harus ada tempat yang layak. Karena sebelumnya seperti kita ketahui bahwa Zahra tinggal di tempat peristirahatan yang tanpa penutup. Dia hanya tidur menggunakan tenda. Dan nanti di musim dingin itu sudah pasti tidak akan kurang bagus demi perkembangan anak, dan apalagi nanti dia melahirkan. Ini pesanannya sudah datang. Ini bata untuk dinding ya. Dan Patua juga membantu. Ini pemilik ini apa ya, sangat baik ya.
Dia memang bukan hanya sekadar secara komersil mencari keuntungan, tapi dia ingin niat membantu, melihat ada orang yang memang perlu dibantu. Sebenarnya ini kondisi suaminya, kan dia selama dia pergi kabur tanpa mengetahui lokasi, semenjak Muhtar pulang duluan dan ketemu bapaknya, dan sekarang kondisi suaminya sudah tahu di mana istrinya ya, Zahra, bekerja dan tinggal. Ini ada kemungkinan bisa datang untuk mengunjungi, untuk menengok, atau mungkin ingin mengajak anaknya yang paling kecil untuk dia dibawa juga. Perjuangan seorang ibu muda ya, untuk mempersiapkan persalinan dan menginjak pada musim dingin. Dia harus menyiapkan tempat tinggal yang tahan akan cuaca dingin. Ini anaknya membantu untuk menggeserkan. Ini tipe bata dinding ya. Di sana tuh seperti ini ya. Jadi bolong tengahnya tuh. Tapi ukurannya besar-besar. Biasanya kalau kita itu kalau pesen yang kayak gini langsung diturunin sama tukangnya. Zahra masih melanjutkan pekerjaannya, jadi mengambil buah-buahan yang pada jatuh di area perkebunannya. Ya, jadi banyak juga yang tanpa dipetik si buah-buahnya sudah pada ini. Apa itu? Apel. Kuat, kuat. Kesana katanya. Wah, anak kecil. Keranjangnya banyak banget nih. Apakah lokasinya untuk pembuatan bangunan di situ kali ya? Sehingga ini harus dirapikan dulu posisi itu.
disuruh bawa itu tali kali ya, berarti ditarik nah benang. Karena ini saya hobi buat otomotif, saya mencoba untuk membuat produk perawatan. Oke. Oh, dia dikasih pinjam alat-alatnya. Di mana katanya? Guru apa? Lokasi. Ah, anaknya ngikutin terus. Diukur dulu pakai meteran. Tiga meter satu. Kasih tanda ya. 3 meter lah. Dia menancapkan paku, kemudian ditarik talinya. Lagi diukur kelurusannya ya. Sekitar 3 kali 4 kali ya. Cara mencabutkan rumput di sekitaran itu dikasih di posisinya pas tengah-tengah garis katanya. Jadinya nanti dibuat pondasi. Wah, kalau ini ada rumput susah.
Ini tuh untuk memberi tanda nanti dia akan melakukan penggalian. Sebagai tanda garis di permukaan tanahnya. Patokannya mengikuti benang sebagai senternya. Wah, ada pohon nih kena ke dalam. Nah, ini mulai penggalian nih, kasih contoh sama Pak Tua. Kenapa nggak pas garis tuh? Oh, ternyata si benang itu garis terluarnya, bukan di senternya. Dia itu membangun di samping tempat istirahat. Aduh, lepas. Dilanjutkan sama Zahra. Aduh, Zahra kurang tenaganya nih. Waduh, perjuangan seorang wanita. Membuat fondasi. Nah, setelah itu baru dia angkat pakai itu. Untungnya dibantu sama Pak Tua, karena ternyata pekerjaan ini kalau sama wanita nih kurang memerlukan tenaga yang besar. Awas. Oh, di sana nggak ada pacu ya?
Nge-skop sama itu aja gacong. Akhirnya sudah pasang lagi talinya. Oh, itu ngebantu buat ini. Karena dia bisa nyekop banyak sehingga perlu dibantu untuk mengangkatnya. Perlu ke sebelah sana, harus tegak lurus, harus lurus. Di Indonesia kayaknya nggak ada nih alat yang seperti ini, tapi ternyata bagus juga tuh. Dia bisa menyekop lebih banyak. Diukur lagi. Oh, dia untuk posisi memastikan lurus ya, jarak 3 meter ujungnya. Oh, nggak kena pohon. Meter kali, 3 kali 4 kali ya. Awas, simpan sana katanya. Oh, pacunya seperti itu. Ini pakai gacong aja. Akhirnya sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya juga. Apa ini? Palem atau apel ya?
Ada pekerja yang lainnya. Di sini subur-subur guys, dengan beragam jenis buah-buahan dan berbuah semuanya. Sudah selesai. Sudah menjelang sore nih. Hasil buah yang telah dipetik dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Awas, hati-hati. Kasih kartu ATM untuk pembayaran mungkin. Demikian guys, sekelumit dari perjalanan Zahra dengan anak yang kecil. Mereka sedang membangun rumah kecil di areal perkebunan milik Patua. Mereka lakukan secara bertahap sambil bekerja yang lain, dan diharapkan nanti di saat persalinan plus di saat cuaca dingin yang akan datang, dia sudah bisa memiliki dan bisa meninggali rumah yang sedang dibangunnya. Bagaimana keseruan dari kisah ini selanjutnya? Kita ikuti episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.